Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk sudah bergabung. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Mohon Bapak Ibu yang namanya belum diganti sesuai absensi, mohon diganti supaya bisa di-approve. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya, Bapak Ibu peserta. Di sini juga sudah ada bersama kita Bapak Amin Subargus sebagai Kabid Pengawas. Selamat siang Pak Amin. Ya, juga pemateri kita yaitu Haji Samrat SEMM dan juga Dr. Tandean sudah ada di sini. Ya, kita ready untuk membuka untuk teman-teman di grup. Mungkin teman-teman yang lain bisa saling interaksi, membantu mengingatkan teman-teman yang lain yang di grup untuk mulai masuk. Apakah suara adminnya, saya host sebagai host, saya Ruby sebagai host, terdengar suaranya bagi Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa mengganti akun Zoom-nya dengan nama sesuai yang di absen, jadi nomor absen plus nama lengkapnya, seperti itu. Dan mohon bantuannya untuk kita real face, ini sudah ada 40 orang yang ada. Ini Bapak Amin sudah di sini, saya unmute Bapak Amin dulu. Bapak Amin yang nanti akan memberikan sepatah dua patah kata. Bapak Amin, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami di webinar Aksara Safety. Alasan kami membuat webinar Aksara Safety ini adalah kita mau mengembangkan budaya K3 terutama bagi seluruh masyarakat, di mana kita tahu adanya pandemi COVID ini mengakibatkan banyak sekali perubahan. Kalau kita ngomong dari operasional, kita berbicara dari sisi bisnis, dari sisi kesehatan, semua aspek terdampaki. Jadi dengan itu kita mau bersama-sama dengan para pembicara yang tentunya punya kompetensi di bidang masing-masing, kita mau berbagi
kami mau berbagi tentang manajemen resiko dan pengendaliannya demi melawan COVID, di mana di dalam teknis-teknis pelaksanaannya pun kita membutuhkan konsep atau kaidah daripada hygiene, yaitu tentang kebersihan lingkungan dan bagaimana SOP, alur kerja dan sebagainya untuk bisa kita sama-sama menekan penyebaran COVID di wilayah kita sehingga kita tetap produktif, ya, ekonomi kita tetap berjalan dan negara kita tidak menjadi, kita belajar lah dari beberapa negara lain yang sangat terdampaki sehingga hampir kolaps dan bahkan ada yang kolaps. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah untuk mengembangkan segala sisi sayap kita untuk terus maju. Dengan begitu kita bisa sama-sama bisa mengembangkan dan bekerja kembali dengan lebih produktif. Untuk agar tidak lebih berlama-lama lagi, saya meminta waktu dari Pak Amin Subargus sebagai Kabid Pengawas Disnaker Transprovinsi Yogyakarta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak, untuk kami lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan budaya K3 dan melawan COVID. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin untuk menyemangati siang hari ini, kalau saya sapa semua dengan selamat siang, tolong dijawab siang semangat gitu ya. Siap. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat. Oke, terima kasih yang saya hormati teman-teman dari Akselera Safety. Di sini ada narasumbernya, kalau tidak keliru ada Pak Samrat, sekaligus owner juga, dan juga manajer di PT Amaka. Yang saya hormati juga ada Direktur Rumah Sakit Panti Nugroho ya, ada dokter apa namanya? Sudah hadir ya Pak Direktur. Dokter Tandean sudah. Ya Pak Andrea, ya sudah. Dokter Tandean, selamat siang. Moga-moga masih ingat dengan saya, Dokter Tandean. Saya dulu di rumah sakit di atasnya ini. Kemudian Bapak Ibu semua, seluruh peserta webinar pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Akselera Safety dan juga manajemen, dan juga Pak Samrat dan Dr. Tendean yang pada siang hari ini menyelenggarakan webinar ini. Sungguh sangat saya apresiasi, dan ini merupakan satu hal yang sangat penting, di mana tentang topiknya sendiri merupakan topik yang sangat penting di situasi pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya juga memberikan kata-kata atau sambutan, sedikit saya ingin menyemangati juga teman-teman peserta webinar pada siang hari ini ya. Ada tagline kami untuk tagline K3 atau semacam apa namanya, yel-yel ya gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ini jadikan semangat untuk bagaimana kita mengimplementasikan K3 melalui manajemen risiko ya. Jadi moto saya atau moto kita semua terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pekerja datang bugar, ya. Saya ulangi lagi, pekerja datang bugar, kerja segar, ora ambiar, pulang berbinar. Saya ulangi lagi ya. Bisa ditulis, boleh semua. Nanti hostnya bisa dicatat itu, kemudian pada saat pergantian antar materi, nanti bisa yel-yel ini diulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Pekerja datang bugar, bekerja segar, kerja segar, ora ambiar, pulang berbinar. Ya, artinya jadi teman-teman yang peduli dan pemerhati juga ahli K3 dimanapun berada, ya baik di badan usaha, di perusahaan maupun di luar badan usaha, baik di swasta maupun pemerintahan, kita berharap kita bersama-sama mengembangkan, mengimplementasikan K3 ini dengan semangat agar pekerja yang datang ke tempat kerja kita dalam kondisi bugar. Bugar itu berarti sehat jiwa, sehat raga ya.
Kemudian juga kerja harus segar. Nah, untuk bisa kerja segar, itu tentunya para ahli K3, para pemerhati, manajemen juga memperhatikan selama pekerja itu bekerja harus dalam kondisi segar. Nah, ini bisa dengan diberikan gizi yang cukup, diberikan kesempatan istirahat, dan jangan lupa ini juga dengan melakukan upaya-upaya termasuk manajemen resiko. Jadi saya sangat sepakat sehingga pekerja ini bekerja dalam suasana yang segar dan tidak orang ambyar itu artinya fokus ya, fokus. Selalu perhatian dengan pekerjaannya, karena sebagian besar kecelakaan kerja yang terlaporkan ke kami itu sering disebabkan oleh gangguan perhatian atau kurang fokus ya. Itu berarti kalau tidak fokus berarti ambyar. Nah, kemudian juga selain kecelakaan kerja, itu juga suasana kerja, lingkungan kerjanya juga tidak sehat gitu ya, tidak dilakukan identifikasi resiko, identifikasi hazard gitu ya. Hazard ataupun hasrat itu sama saja. Ya, kemudian pulang juga harus berbinar. Artinya diberikan hak-hak pekerjanya, hak-hak tenaga kerjanya yang sesuai aturan, kemudian juga di tempat kerja dalam lingkungan kerja yang sehat, sehingga pulang tidak terlalu lelah dan membawa hasil yang optimal untuk keluarganya. Jadi pekerja datang bugar, kerja tetap segar, orang ambyar pulang berambyar. Ya, itu kira-kira semangat yang harus dikembangkan oleh teman-teman untuk mengembangkan K3 di tempat kerja. Kemudian tadi disinggung oleh host, teman kami, memang saat ini betul kita memasuki era new normal ya. Era new normal itu bukan berarti normal baru. Kalau normal baru berarti kemarin tidak normal ya. Apa memang jangan-jangan kemarin semuanya pada tidak normal ya. Sekarang disuruh suruh normal baru. Nah, saya sedikit ingin memberikan suatu pemikiran bahwa saya pribadi cenderung ingin mengatakan kondisi saat ini harus disikapi sebagai bukan new normal, tetapi new norma. New norma tidak pakai L ya. New norma. Apa itu new norma? New norma adalah dikaitkan dengan pertama, apa yang dimaksud dengan new norma, yaitu suatu tatanan norma baru ya untuk kondisi di mana masyarakat pekerja itu bisa pekerja itu sendiri dan pemberi kerja dapat melakukan kegiatan aktivitas pekerjaannya atau aktivitas usahanya dengan beradaptasi. Nah, ini kuncinya adaptasi untuk dapat hidup berdampingan ya, berdampingan dengan virus corona disease ini atau COVID-19 ini. Saya ingin menekankan di sini, jadi tatanan norma baru ini adalah kita harus hidup beradaptasi. Ya, sekarang ini dengan atau berdampingan dengan virus corona disease ini. Artinya kita tidak kalah ya, atau tidak mengalah, tetapi kita memang harus berdampingan beradaptasi. Tentunya dengan suatu pola hidup baru, ya, pola tatanan hidup baru. Yang pertama adalah tatanan hidup baru itu adalah tentunya lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Nah, lebih taat itu apa? Yaitu taat kaitannya dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bisa mengacu referensinya kepada keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020, yaitu tentang protokol kesehatan di tempat kerja. Ya, kalau protokol kesehatan di tempat kerja antara lain tentunya dalam baik berangkat kerja, selama di tempat kerja maupun pulang kerja itu harus menggunakan masker misalnya. Yang kedua harus physical distancing ya. Kemudian hindari kerumunan, kemudian jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, ya, selalu diukur suhunya dan seterusnya. Itu sesuai dengan prinsip-prinsip protokol kesehatan yang ada di dalam keputusan Menteri Kesehatan tahun 328 tahun 2020. Kami sendiri di Disnaker sedang mengajukan untuk dibuatkan surat edaran gubernur ya yang kami buat untuk SOP operasionalisasi perusahaan atau badan usaha. Yang harapannya nanti menjadi acuan untuk era new normal setelah nanti di masa tanggap darurat di DIY selesai. Tapi kami akan segera meluncur mengingat
SE tentang new normal operasionalisasi perusahaan, di mana bagaimana perusahaan melakukan operasionalisasi, kemudian bagaimana SOP untuk panduan pekerja yang berangkat kerja, selama di tempat kerja, selama di area di tempat kerja, dan ketika pulang. Nah, ini nanti kami akan menyampaikan surat edaran kepada badan usaha atau perusahaan, jadi kami mohon dibantu. Mungkin termasuk dari teman-teman pemerhati, di sini juga kelihatannya ada Bu Hermelin dari Apindo, nanti kami juga tentunya lewat bio akan sampaikan kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkan SE Gubernur ini. Nah, kemudian tadi saya ingin menyampaikan lagi bahwa harapan dari tatanan norma baru ini adalah nanti tenaga kerja menjadi hidup produktif dan aman selama bekerja. Ini sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bu Menteri kemarin ketika kunjungan ke Jogja. Kebetulan yang dikunjungi adalah PT Sariusada dan PT Homebet. Beliau berpesan bahwa beliau berharap industri tetap berjalan, tetap produktif. Tentunya pekerja juga harus dilindungi dari COVID-19 ini. Jadi jalan berbarengan ya, badan usaha juga harus jalan, pekerja juga harus dilindungi. Oleh karena itu, dengan tatanan norma baru, maka kita harapkan di tempat kerja itu harus lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Nah, tentunya salah satu upaya yang dilakukan, kami sangat senang sekali pada siang hari ini, para ahlinya, Pak Samrat dan Pak Dokter akan menyampaikan bagaimana manajemen resiko. Itu adalah salah satu ketugasan dari teman-teman yang ahli K3 maupun para pemerhati K3. Kita berharap dengan melakukan apa yang namanya manajemen resiko, nanti di tiap badan usaha atau di tempat kerja akan diidentifikasi ya resiko-resiko atau hazard-hazard resiko yang bisa muncul, termasuk kaitannya dengan virus ini. Kita berharap dengan teman-teman nanti memahami manajemen resiko, ya kita biasanya kan menggunakan teori Hazard Identification, Risk Analysis, dan Risk Control ya, HIRAC gitu. Dengan melakukan itu kita harapkan nanti ada upaya mitigasi, ada upaya pencegahan untuk di tempat kerja itu menjadi lebih safety, menjadi lebih sehat, dan tentunya menjadi lebih produktif. Saya yakin para pembicara ini luar biasa untuk bisa menyampaikan bagaimana melakukan manajemen resiko, sehingga nanti ada resiko yang bisa ditentukan, gradingnya, kemudian apa upaya untuk melakukan mitigasinya, dan apa ya intervensinya, dan tentunya harapannya outputnya adalah nanti pekerja itu dilindungi kesehatannya, di tempat kerja menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih selamat, dan tentunya badan usaha pun bisa melakukan aktivitas operasionalnya, dan kita berharap dan berdoa ke depan ini suasana makin kondusif sehingga ekonomi bergerak kembali, sehingga kehidupan kita menuju suatu norma baru dengan perilaku yang baru ya. Dan saya berharap ke depan masalah keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian yang tidak seperti kemarin-kemarin ya. Masalah kesehatan kerja kadang-kadang diabaikan, bukan menjadi sebuah kos di badan usaha. Saya kira Pak Samrat sudah paham itu. Jadi jangan sampai program-program K3 yang dilaksanakan oleh P2K3 ini juga kami berpesan agar di masa pandemi ini kelembagaan P2K3 di badan usaha untuk mulai diaktifkan, termasuk melakukan upaya pencegahan penularan ya. Jadi diaktifkan dengan membentuk tim gugus tugas juga boleh, silakan. Sehingga kita berharap tidak terjadi seperti badan usaha atau perusahaan di Semarang yang ada beberapa waktu lalu informasinya para pekerjanya terkena COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti webinar. Semoga Bapak Ibu semua pada siang hari ini mendapatkan pencerahan dari dua narasumber yang siang hari ini akan menyampaikan. Sukses untuk kalian semua, sukses K3. Mari kita sama-sama sekali lagi dengan tagline K3 pada siang hari ini adalah, apa tadi masih ingat? Ayo Mas, bisa dipandu? Ya. Bekerja datang. Bekerja segar, orang pulang berbina. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Amin. Terima kasih banyak atas encouragement word. Saya agak
pakai bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa. Silakan. Oke. Jadi betul sekali Pak yang Bapak sampaikan bahwa memang disinilah saatnya kita belajar. Makanya saya encourage teman-teman semua peserta Bapak Ibu sekalian. Kebetulan juga saya dapat kabar dari teman-teman ini bahwa banyak yang dosen juga ini Pak yang datang ini Pak. Gitu. Jadi Sip. semoga ke depannya ini teman-teman Bapak Ibu dosen ini bisa Ya. membantu Pak, bisa Menerapkan betul. menerapkan K3 di perguruan tinggi ya. Betul. Saya kira Pak. K3 sudah harus masuk ke perguruan tinggi. Ya. Betul. Karena Termasuk memang tempat ngajarnya Pak Samrat itu ada di STY, itu harus lakukan itu. Saya juga di sana itu. Iya, benar. Ya. jadi Salah sama Dokter Santi ya Pak Samrat ya. Iya. Ya, Bang. Jadi, jadi kami kami sendiri sangat berterima berterima kasih untuk dukungan dari Disnaker Trans Provinsi DIY juga untuk kami terus mengembangkan budaya K3. Sebelum masuk lebih lanjut, ya, saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Ruby sebagai leader pelaksana untuk webinar maupun pelatihan. Kami di bawah naungan perusahaan jasa K3, lisensi kami dari kementerian, tentunya dengan pembimbingan daripada Disnaker Trans Provinsi DIY. Seperti itu, ya. Jadi kami sendiri banyak bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi K3, baik itu K3 umum, K3 rumah sakit, kemudian juga yang sifatnya awareness dan sebagainya. Kami juga bergerak di bidang alat kesehatan, distribusi alat kesehatan. Ini bukan promosi, cuman bagaimana kami di bisnis kami ini, kami bergerak sinergi satu dengan yang lain di antar sub-unit bisnis yang lainnya. Kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, apa yang kami jalani ini, kami melihat bahwa pentingnya berbagi kepada teman-teman, kepada masyarakat, khususnya saya senang sekali, jujurnya saya pribadi sangat senang. Ini yang datang ini teman-teman mahasiswa, ada juga teman-teman yang punya bisnis, ada rekan-rekan juga yang dari dosen yang justru punya peran penting sekali untuk membangun budaya K3, terutama dalam kita bukan memerangi juga ya, untuk hidup berdampingan tetapi dalam kondisi sehat dengan COVID-19. Oke, untuk tidak lebih berlama-lama lagi, Bapak Ibu, saya tetap mengencourage untuk Bapak Ibu yang belum mengganti namanya, nama di akun Zoom-nya mohon mengganti dengan nama yang sudah ada di absensi berserta nama lengkapnya, seperti itu. Kemudian juga untuk interaksi yang baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah real face on face di kamera. Nanti akan ada beberapa kali capture untuk foto bersama karena tidak bisa offline, seperti itu. Oke. Saya minta tolong untuk teman-teman bisa sampai di sini teman-teman suaranya jelas? Apakah ada permasalahan atau tidak bisa masuk, belum bisa masuk supaya materi kita mulai? Oke. Baik. Yang lain saya mute dulu ya, Bapak Ibu. Itu punya Pak Samrat, minta tolong jadi. Oke. Ya. Sesuai dengan rundown kita akan memulai dengan materi yang pertama ya. Itu materi pertama yaitu Bapak Haji Samrat SEMM. Beliau sudah lebih dari 35 tahun. Oke, Pak Samrat sudah lebih dari 35 tahun bekerja di bidang industri manufaktur yang core bisnisnya sekarang apa Pak Samrat? Lebih kepada Alkes nggih, Pak? Alkes. Ya, Alkes gitu. Beliau juga dosen di beberapa universitas di bidang manajemen dan K3. Beliau juga senior konsultan dan juga salah satu
kunci di Akselerasi Safety PT Mitra Jaya Profita. Beliau akan membagikan materi pertama tentang budaya 5R. Budaya 5R adalah budaya yang diserap dari budaya 5S Kaizen Jepang. Ya, beliau adalah salah satu senior mentee, orang yang dididik oleh salah satu istilahnya dedengkot ya Bapak Samrat ya Pak ya, dedengkot 5S Kaizen gitu dari Jepang. Beliau sudah hampir 40 tahun bergerak di bidang Kaizen dan K3. Untuk tidak berlama-lama, kalau tidak ada kendala lagi untuk suara dan sebagainya, kami persilahkan Bapak Samrat untuk menyampaikan materi yang dipandu oleh saya ya Pak ya. Materi pertama 5R, kemudian dilanjutkan secara langsung dengan materi manajemen risiko. Setelah materi disampaikan, kemudian nanti ada sesi pertanyaan, sesi pertama, yaitu teman-teman mulai dari pada saat Pak Samrat menyampaikan materinya, teman-teman sudah mulai chatting pertanyaan-pertanyaan yang nanti kami pilih secara random yang kira-kira major untuk ditanyakan. Kemudian Q&A sesi kedua, kami akan membuka interaktif dengan cara teman-teman raise hand dan kami izinkan untuk berbicara. Seperti itu. Apakah teman-teman sampai di sini jelas, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta webinar? Ya, teman-teman. Sudah, saya mulai share screen. Pak Samrat, waktu dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Ruby selaku moderator. Terutama ini tadi saya sudah mendengarkan dari suhu saya, Pak Amin, Iya. dan juga para peserta webinar ini, Bapak Ibu, selamat siang, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bahwa kenapa kita itu menarik di dalam topik ini untuk bicara tentang 5R. Nah, ini 5R ini tentunya bukan hanya sekedar kita itu menata barang, ya. Tentunya ini juga untuk membangun mental. Ya, karena apa? Karena saya sendiri bahwa tadi mendengar Pak Amin bahwa pikir itu harus pertama saya pakai Pak ya. Dan taat. Berarti new normal itu sebenarnya bukan normal, tapi normal. Jadi harus menganut pada tatanan baru, ya, aturan baru. Ini yang penting. Jadi diperlukan di sini adalah satu komitmen bagi para tenaga kerja mungkin ya, dan masyarakat luas juga. Karena pandemi ini juga karena tidak bisa dihilangkan, maka kita harus berteman ya. Berteman ini tentunya harus mentaati aturan ini supaya tidak terjadi penularan yang lebih parah. Ya. Terutama di industri. Kenapa industri ini juga kita melakukan suatu protokoler ya, protokoler untuk bekerja lebih disiplin, komitmen di situ. Melakukan satu aturan-aturan yang baru. Ya. Artinya hanya aturan memakai masker aja kadang-kadang susah. Nah ini kan berarti kan manusia perlu dilakukan peraturan baru. Jadi intinya bahwa kita untuk mengenalkan budaya kerja ini tentunya supaya mereka juga akan lebih komit di dalam menjalankan tatanan baru. Oke Pak Ruby, jadi saya bisa masuk ke dalam konsep materi ini. Jadi ini gambaran singkat saya, ya kita langsung terus saja. Ya harapannya ini, jadi kita akan menjelaskan kenapa 5R ini sangat perlu di dalam melakukan satu kegiatan. Ya.
Karena budaya 5R ini bukan hanya kita tadi sampaikan untuk sekedar menata barang, tetapi di situ ada membangun mental, ya, supaya orang bekerja itu akan lebih produktif, efektif, ya, dan efisien. Tentunya di situ juga kita harus membuat satu budaya kerja yang positif, ya. Kalau kita bicara budaya kerja, tentunya ini juga akan berkaitan dengan karya manusia, ya. Karya manusia ini yang akan membuat orang itu akan lebih produktif. Karya manusia tentunya akan menggunakan dengan akal budinya, ya. Akal budi ini bagaimana orang itu akan lebih berpikir positif, ya, supaya positif itu bisa melakukan tindakan yang positif juga, ya. Nah, ini pola pikir ini, yang mindset ini yang tentunya harus kita terus-menerus kita berikan kepada masyarakat umum, khususnya juga masyarakat di dalam industri. Ini membentuk satu mindset, ya, pola pikir yang positif. Ini juga tidak mudah, ya. Dengan apa? Dengan melalui ilmu pengetahuan, ya. Kita selalu belajar terus-menerus supaya mindset itu akan punya bekal, sehingga pengetahuan itu atau referensi, sehingga pola pikir itu akan selalu positif. Jadi untuk taat aturan itu akan lebih mudah, tidak kaget, ya. Jadi dengan adanya new norma itu, kalau bagi mereka yang akal sehatnya sudah berjalan, pola pikirnya sudah positif, itu akan terus bisa berjalan. Sehingga harapannya di dalam pelaksanaan kegiatan kerja dengan pola tindak yang positif akan menghasilkan tadi hasil yang bagus, berkualitas, juga harganya murah, terutama juga delivery time-nya UCD, ya. Ini tuntutan dari konsumen, ya. Terus bagaimana supaya kita bisa melakukan satu tindakan yang positif? Tentunya kita harus mengetahui bahwa setiap manusia itu ada kapasitasnya. Kapasitas manusia itu dilihat dari kapasitas manusia adalah kita dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan panca indera kita, ya. Jadi panca indera adalah kapasitas. Sama saja dengan suatu industri atau dunia usaha ada kapasitasnya. Kapasitas apa? Sumber daya, yaitu 5M. Tapi manusia juga 5M juga mungkin panca indera, ya. Terutama kita bisa melihat, mendengar, ya, mencium, meraba. Nah, inilah untuk diberdaya gunakan supaya manusia itu punya kepekaan. Nah, kepekaan sangat perlu, ya, sangat dibutuhkan sekali di dalam interaksi kerja atau di dalam kehidupan. Karena untuk apa? Untuk mengembangkan dirinya. Ya. Kalau orang peka itu tentunya apa ya? Pasti punya insting yang kuat. Apalagi nanti kaitannya dengan kegiatan yang mengandung risiko. Nah, kalau orang bekerja itu tanpa kepekaan, pasti akan banyak risikonya, ya, mengandung banyak risiko. Jadi kesadaran untuk melakukan tindakan yang positif itu sangat diperlukan. Nah, itu diambil dari kapasitas manusia sendiri. Sehingga harapannya di dalam lingkungan kita bekerja, ya, kita mengolah sarana prasarana dan juga berinteraksi dengan manusia lain, ini akan mendukung kondisi tempat kerja itu sendiri. Nah, ini yang harus kita terus-menerus di dalam
menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, dan juga sehat, taat aturan. Jadi manusia-manusia yang harapannya nanti bisa berpikir positif. Sehingga untuk melakukan hal itu perlu budaya, ya. budaya kerja. Bagaimana cara melakukan budaya kerja ini? Tentunya ada proses. Proses ini yang tentunya akan memakan waktu. Ya, karena apa? Proses perubahan budaya ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Coba kita lihat bahwa proses perubahan budaya kerja ini ada 3, ya. Ini yang masuk. Nah, jadi proses perubahannya ini, yang pertama kita harus tidak bosan-bosannya untuk melakukan satu transformasi informasi, ya, atau melakukan suatu sosialisasi dalam rangka apa? Penyadaran, ya. Karena menyadarkan orang itu juga tidak mudah. Ya. Jadi kita harus sabar. Karena setiap manusia punya karakter sendiri-sendiri. Ini perlu penyadaran yang terus-menerus kita lakukan, sehingga dari sosialisasi itu harapannya yang ikut di dalam interaksi itu, ini harapannya akan menjadi suatu tindakan itu akan lebih berkembang, akan lebih baik lagi, sehingga akan menuju ke tindakan apa yang namanya internalisasi. Nah, ini proses panjang juga di dalam melakukan proses internalisasi di dalam satu perusahaan. Memang saya juga punya pengalaman di dalam ikut bekerja dari tahun 79 sampai sekarang. Itu juga saya nggak bosan-bosannya untuk melakukan satu sosialisasi bagaimana supaya perusahaan itu tetap bisa berjalan. Ini sangat penting sekali. Ya. Jadi kesadaran, terutama kesadaran di sini adalah kesadaran kedisiplinan. Ini kedisiplinan juga sangat membantu untuk kelancaran jalannya suatu perusahaan. Sehingga tentang masalah pelaksanaan K3, mungkin juga 5R, karena itu 5R adalah sebagai budaya, sehingga ini akan menjadi sesuatu kebutuhan, ya, di dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Karena perusahaan perlu bahwa tempat bekerja itu akan lebih mudah, ya. Ini yang harus kita pahami juga. Kalau itu sudah menjadi suatu internalisasi di dalam satu perusahaan, manajemen juga harus sering mencontohi, ya, sebagai sungtulodo, sehingga para karyawan itu akan lebih mengikuti. Maka akan menjadi satu internalisasi, artinya akan menjadi satu nilai-nilai atau budaya atau norma-norma, akan menjadi habit dan mereka. Ini harapannya di dalam proses perubahan budaya. Oke, lanjut Pak. Coba. Nah, ini secara skema saja. Sebenarnya ini tadi adalah prosesnya, ya. Tadi keterangannya, lanjut Pak Burbi. Ini inti daripada budaya kerja ini ada di dalam 5R itu sebenarnya harus berurutan, ya. Jadi R1, R2, R3 itu adalah satu kegiatan fisik. Ya. Sedangkan R4 dan 5 itu adalah kegiatan mental. Jadi 5R itu bukan hanya menata tempat kerja atau lingkungan, tetapi membangun mental atau supaya mereka juga taat, ya, terhadap aturan, sehingga nanti di dalam menjalankan tatanan baru atau aturan baru ini akan lebih leading, ya. Ini harapannya. Oke Pak Ruby. Nah, ini hanya penerapannya aja, ya. Kalau kita sedikit kita jelaskan bahwa ringkas ada perintah tegas,
singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Ini biasanya orang-orang itu kalau ada barang juga tidak peka terhadap ini barang siapa, tapi nggak tahu fungsinya. Nah ini yang harus kita tekankan di sini. Jadi ada 4 langkah juga bagaimana kita melakukan satu penyeragaman pengertian. Dalam pengertian itu juga kita perlukan sosialisasi. Ada poin-poin apa yang perlu kita terapkan di dalam ringkas itu. Yang kedua, ya harus dilakukan action bagaimana kita meringkas. Ya. Dan tiga, ada pemeriksaan, kita kontrol. Di samping itu juga kita harus membentuk satu tim kecil atau membuat satu lembaga ringkas. Ya. Sedangkan RAPI sendiri prinsipnya adalah setiap barang yang berada di tempat kerja itu mempunyai tempat yang pasti. Ya. Untuk mencapai ke sana itu ada 5 langkah. Yang pertama kita harus bisa mengelompokkan barang-barang itu sendiri. Karena yang namanya barang atau benda atau material itu ukurannya juga berbeda. Ini yang harus persiapan tempat. Ini perlu juga ya. Juga ada tanda batas untuk menjelaskan atau memastikan bahwa barang itu adalah harus di dalam ada tempatnya. Tanda pengenal atau KTP ini yang perlu juga, dan juga peta peletakan barang sehingga kita bisa cepat mendapatkan. Ya. Nah, ini resik, sehingga tindakan yang ketiga adalah bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Ini yang penting. Ini ada 4 langkah bagaimana kita melakukan resik. Itu harus ada sarana kebersihan, ya, walaupun itu hanya sepele. Terus melakukan kegiatan pembersihan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Yang keempat, permejaan. Artinya kalau ada sesuatu yang perlu sudah usang harus kita ganti. Yang kelima, rajin. Rajin tentunya ini juga butuh mental. Oh, yang keempat, rawat. Itu perlu. Kalau 3R yang sudah kita lakukan, tentunya kita harus melakukan merawat. Ya. Ini yang penting. Yang kelima, rajin ini tentunya lakukanlah apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan yang tidak boleh dilakukan. Ini ada langkah-langkahnya juga bagaimana kita menuju rajin, tentunya juga dengan penetapan target bersama, ya sasarannya apa. Juga ada contoh dari teladan atasan. Ya. Hubungan karyawan juga harus dibangun, keharmonisan. Ini penting sekali karena untuk berinteraksi, jadi saling bekerja sama. Dan juga berikanlah kesempatan belajar pada karyawan atau personil. Oke. Oke, jadi ada 3 manfaat ini di dalam penerapan 5R secara khusus memang mudah menemukan, mudah mengembalikan, dan mudah ini mengambil, yang terakhir bisa mengembalikan. Jadi itu ada 3 langkah yang memang perlu kita manfaat dari 5R itu sendiri. Ya, Pak Ruby. Selanjutnya ini 5R ya, tentunya sasarannya adalah UCD sebelumnya, ya, kualitas, cost, delivery, productivity, dan juga tidak kalah penting adalah safety. Ini penting sekali, safety first ya. Ini sebagai nilai tambah di dalam satu kegiatan, di dalam satu usaha atau industri. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini untuk melakukan satu kegiatan itu tentunya kita mengenal apa namanya manajemen konsep PDCA, ya toh. Nah, ini di dalam melakukan satu kegiatan tentunya kita harus ada rencana, ya. Berarti kita harus
memahami apa yang ingin kita capai. Terus bagaimana rencana itu bisa dilakukan? Tentunya ini tidak semudah juga karena di dalam pelaksanaannya itu tentunya perlu pelatihan juga, dan manajemen juga harus melakukan satu aktivitas yang biasanya ada permasalahan-permasalahan atau mungkin mudah sering kita lakukan. Oke, cek juga harus kita selalu cek ya. Nah, ini ada segmen konsep Kaizen, tentunya berorientasi pada manajemen. Bagaimana manajemen itu punya standar pekerjaan, ya toh, standarisasi di dalam satu sistem manajemennya. Terus juga bukan hanya manajemen, juga pada kelompok-kelompok kecil atau namanya gugus kendali mutu, supaya lebih untuk mengontrol ya. Juga berorientasi pada individu supaya individu itu bisa melakukan satu keterampilan kompetensinya sehingga bisa mendukung kegiatan manajemen itu sendiri ya. Nah, ini tahapan-tahapannya di dalam penerapan Kaizen itu ambillah langkah kecil ya, mulai dari yang perubahan dan fokus juga kepada pelanggan secara spesifik, dan juga ada tindak lanjutnya, terutama juga penerapan Kaizen itu hilangkan pemborosan. Kalau di dalam satu industri manufaktur itu ada namanya 7 setan pemborosan, ya kan? Di situ akan disebutkan bahwa mungkin satu terutama overload, ya, juga nunggu proses, cacat, dan selanjutnya, ya, itu masih banyak. Itu namanya 7 setan pemborosan, itu di dalam tahapan 5R tentunya akan bisa kita atasi. Mengambil tindakan lebih cepat. Ya. Ini yang harus kita pahami. Gambarkan sumber daya secara mental sehingga orang itu akan mudah berinteraksi, ya, informasi. Ini, oke, terus Pak Rudy. Oke. Nah, ini 5R dan new normal. Harusnya new normal ini. Ya, karena dengan adanya tatanan baru, tentunya di sini juga ada manfaat. Artinya mudah untuk mengidentifikasi, efektivitas di dalam pemakaian alat, mengurangi cacat benda, ya, fokus yang lebih baik, ergonomi juga, karya lebih lancar, dan perbaikan aliran transportasi. Ini akan lebih mengefisienkan waktu dan juga memberikan waktu untuk waktu tempuh. Ini beban ini tentunya menghilangkan beban, banyak sekali hal-hal yang negatif. Ya. Ini untuk kegiatan cari mencari juga menggunakan waktu, maka harus hilang. Kegiatan pindah memindah itu kegiatan yang tidak bernilai tambah. Oke, saya kira nanti perubahan kebiasaan ini tentunya ini bisa kita lakukan. Oke, mungkin dari inti 5 ini sebetulnya adalah membentuk mental, ya, membentuk mental positif. Jadi kepekaan di dalam lingkungan kerja. Saya kira itu dari kami untuk 5R, tapi kita nanti bisa lanjut ke manajemen risiko, ya. Betul, Pak. Ini slide-nya sudah di-share. Ya, monggo Pak Samrat. Manajemen risiko. Dilanjut. Oke. Sebenarnya materi ini adalah materi pengantar. Ya. Artinya kalau kita istilahkan saya mengantar pada ke teras saja, tapi intinya nanti ke dokter Tendian juga akan lebih paham tentang ini karena arahnya adalah ke higienis perusahaan, ya. Jadi saya hanya pengantar gitu. Oke. Oke, jadi kita masuk di dalam aspek-aspek manajemen risiko, ya, tentunya kita masuk ke
faktor ekonomi, sosial, ya, sosial dan legal. Karena dari sisi penerapan manajemen risiko ini tentunya secara finansial, kalau kita tidak melakukan satu pengelolaan, satu kegiatan, tentunya itu akan ada risiko yang tidak terkendali. Ya. Artinya secara finansial juga risiko itu akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan. Ya. Tapi secara masyarakat juga ini juga akan secara legal pengakuan ya, melakukan satu tatanan atau bisa dipertanggungjawabkan di dalam melakukan satu kegiatan. Ya. Ini di dalam kegiatan pengendalinya ini potensinya kita harus melakukan satu identifikasi bahaya. Ya. Penilaian risiko. Tentunya ini akibat dari investasi potensi bahaya dan juga bagaimana kalau kita sudah mendapatkan satu potensi bahaya, nilainya seberapa, kita akan menentukan satu cara pengendaliannya menggunakan teknik untuk mencegah mengurangi kerugian. Sehingga kita bisa memilih penerapan teknologi pengendaliannya. Kalau itu kita sudah lakukan, ini tentunya juga nanti akan melakukan pemantauan pengajian selanjutnya yang di dalam skema ini. Nah, oke. Ya, ini manajemen risiko itu sendiri tadi yang sudah saya jelaskan, intinya bahwa ada identifikasi bahaya, penilaian, dan menentukan penerapannya. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Lanjut, Pak. Nah, ini istilah saja bahwa potensi bahaya adalah satu hazard, tadi dikatakan Pak Amin memang hazard. Ini adalah merupakan segala hal yang suatu mempunyai kemungkinan mengakibatkan kerugian baik secara harta benda maupun lingkungan atau manusia itu sendiri. Kalau risiko tentunya ini juga suatu perwujudan. Kalau potensi bahaya itu akan terjadi, maka mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Ini tergantung juga dari pengelolaan manajemen di dalam melakukan satu kegiatan, sehingga setiap kegiatan sekecil apapun itu tentunya ada risiko, maka harus kita kelola. Ya, Barbie. Oke. Nah, ini potensi bahaya dan risiko ya. Ini ada beberapa potensi pelaksanaan atau perilaku manusia. Oke. Jadi sistem manajemennya, tata rumah tangganya atau housekeeping-nya tadi kita bicara di awal adalah 5R ya. Dan juga masalah sarana dan prasarana, alat, dan juga faktor fisik. Itu tentunya kalau kegiatan industri tentunya ada kebisingan, cahaya, radiasi, dan suhu ya. Ini faktor kimia juga kalau industri yang mengandung bahan baku dengan kimia, ini tentunya harus kita kelola dengan benar sehingga risiko tentunya akan lebih dikendalikan. Faktor biologi ini tentunya mungkin dari hewan, bakteri, dan juga virus ya, terutama pada saat ini yang sudah terjadi pandemi COVID ya, ini termasuk virus ya yang tidak berwujud tetapi bisa mengakibatkan kefatalan ya. Faktor ergonomi cara kerja juga itu harus diperhatikan, juga sumber energi, listrik dan lainnya ini juga harus kita kelola dengan baik. Hubungan karyawan juga ini kegiatan kerja yang terlalu banyak, yang monoton juga menjadikan satu stres, ini akan mengakibatkan risiko potensi kecelakaan kerja. Oke, lanjut. Nah, ini dalam penilaian istilah juga bahwa merupakan proses untuk menentukan pengaruh atau akibat pemaparan ya, potensi bahaya yang bisa dilaksanakan melalui tahap atau langkah-langkah yang berlanjutan. Kalau kita sudah menentukan suatu penilaian risiko sehingga kita mendapatkan nilai ya,
untuk bisa melakukan evaluasi atau analisis. Sebagai apa? Komponen di dalam penilaian risiko ini tentunya untuk merekomendasikan atau sebagai alternatif mengolah risiko tersebut sendiri. Ya. Jadi risiko juga tentunya ini harus kita pilih apakah ini akan diteruskan atau tidak. Ini secara skema. Oke, lanjut. Nah, ini secara skema kita itu mau menentukan risiko mana, apakah dari ini IPB ini bukan Institut Pertanian Bandung, tapi ini adalah identifikasi potensi bahaya, sehingga kita akan mendapatkan satu bahwa potensi itu bisa kita lihat dari sebabnya atau mungkin dari akibatnya untuk menentukan risiko itu sendiri. Kalau kita mau mencegah, berarti kita pada sebab, ya. Kalau kita mau mengurangi resiko itu, ini tentunya akan kita lewat akibat. Nah, ini di dalam kita mendapatkan satu penilaian resiko, sehingga kita akan mendapat alternatif teknologi pengendalian apa yang perlu kita pakai disesuaikan dengan kemampuan perusahaan atau kondisi perusahaan itu sendiri. Oke, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita ketahui di dalam secara umum untuk melakukan penilaian risiko. Yang pertama adalah kita bisa menentukan personil penilai itu harus berkompetensi, objeknya juga harus jelas, ya, fokus yang akan dinilai. Kita juga harus melakukan satu inspeksi tempat kerja, dan juga bagaimana kita melakukan identifikasi potensi bahaya, artinya kita tentang pekaan. Ya. Sehingga kita mendapatkan data yang valid, jadi untuk kita analisa datanya valid, ini akan lebih bagus, ya, artinya nilai itu akan tercermin, ya. Maka kita memberikan satu evaluasi untuk memberikan langkah pengendaliannya, sehingga kita bisa menyusun untuk laporan, untuk mengkaji ulang bagaimana risiko itu bisa kita tangani. Oke, terus. Nah, ini rumus sederhananya bahwa risiko adalah probabilitas kali konsekuensi. Jadi setiap variabel ini berubah, nanti risiko itu juga berubah. Oke, terus bisa kita lanjut. Nah, ini satu contoh yang sederhana, kita hanya untuk menentukan kategori, ya, atau A, B, C, D, E, ini kategorinya, keterangannya apa, atau peristiwa itu sering terjadi, atau terjadi tapi terbatas, atau hanya kadang-kadang, atau mungkin terjadi hanya peristiwa itu akan terjadi hanya sementara. Ya. Jadi konsekuensinya mungkin akan mengakibatkan fatal atau serius, atau mungkin cacat, ya, dan atau perlu penanganan, ya, dan juga mungkin hanya kecelakaan ringan. Ini akan dijadikan contoh saja, dan juga mungkin kita buat skor yang sangat sederhana. Coba terus Pak Ruby. Ya, jadi ini skor ini kita ambil dengan probability yang mungkin hanya dari kejadian itu mungkin dari setiap saat terjadi, atau mungkin kejadian ini hanya 5 tahun sekali. Ini skornya akan lebih, kita tergantung membuat satu skornya. Tapi konsekuensinya, kalau memang konsekuensinya itu terjadi fatality, atau mungkin juga hanya single fatal, atau mungkin cacat, atau mungkin hanya kehilangan anatomi, ya, atau mungkin hanya istilahnya scrap, ya, hanya cacat kecil, hanya pakai tensioplas. Ya. Jadi skornya kita kecil. Terus, ya. Oke, jadi ini tekniknya memang perlu diketahui bahwa secara kualitatif atau kuantitatif ini belum ada standarnya, tapi kita hanya menyederhanakan saja. Jadi
rumus ini P dan C ini tentunya untuk mengetahui nilai risiko yang kita nilai untuk menentukan tingkat pengendaliannya. Ya. Terus ya. Ini contoh juga, terus ya. Ini scoring ini, tekniknya ini satu contoh juga kalau kita bikin metrik, ya. Hasilnya apakah bisa diterima atau mungkin ini atau tidak diterima nilai risiko itu sendiri. Itu untuk menentukan satu kebijakan dalam perusahaan. Oke. Jadi hanya kesimpulan saja, ya, Pak Ruby. Jadi artinya bisa bermakna, risiko tidak jelas. Ini tentunya ada langkah-langkah tindakan selanjutnya. Terus Pak Ruby, ya, ini sebagai kesimpulan atau mungkin bila risiko kita lakukan dengan ini adalah satu apakah mau risk retention, biarkan atau mungkin kita lakukan di transfer, ikutkan asuransi, ya. Ini banyak pengendalian ini yang tergantung dari tingkat risikonya. Ya. Saya kira itu Pak Ruby sebagai moderator, dan ini nanti kita bisa diperjelas oleh Pak Dr. Deyan, Karena materi yang paling pokok adalah materi izin perusahaan. Ya, Jadi baik. inti dari webinar ini, ya. Jadi ini aktornya malah. Betul. Saya kira itu. Ya. Nanti kita bisa. Oke, baik Pak Samrat, terima kasih banyak nih. Tepuk tangan dulu nih. Tepuk tangan di tempat masing-masing ya. Terima kasih Pak Samrat. Thank you. Begini, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang pertama. Pak Samrat, ini ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mereka teman-teman sudah kirim pertanyaan. Ada beberapa. Ini dari, saya bacakan ya untuk Bapak Samrat. Ini dari Bapak Budi. Bapak Budi ini saat ini sedang pertanyaannya adalah saat ini sedang menuju dalam tatanan baru, sudah banyak fasilitas umum. Bagaimana kita mengendalikan resiko pada kondisi seperti ini? Mungkin satu-satu dulu Pak dijawab. Oke, berapa Ruby? Jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Betul Pak. Ya. Oke, kalau tadi kita dari awal kita bicarakan, diskusikan tentang pembentukan mental, ya. Karena kondisi yang sekarang ini dengan terjadinya pandemi COVID, yang tentunya kita tidak bisa melihat secara kasat mata, ya. Dan tentunya kita juga harus melakukan satu tindakan-tindakan yang normal, ya. Kita harus disiplin, ya. Sebetulnya kalau kita bertindak mulai dari yang positif, tentunya kita itu akan melakukan satu protokol, ya. Karena pandemi ini kan tidak bisa kita lihat. Dan maka tadi saran dari Pak Amin, ya, sebagai pengawas juga harus taat aturan, ya, kerja harus sehat. Nah, ini yang dengan protokoler memakai masker, ya, dan juga cuci tangan, jaga jarak. Ini juga kondisinya adalah bisa membantu karena karena ini tidak bisa kita lihat, ya. Pak, ini ada pertanyaan lanjutan Pak, sebenarnya juga terkoneksi nanti dengan pertanyaan yang pertama. Kan tadi pertanyaan adalah sudah fasilitas baru karena new normal dan sebagainya, kemudian bagaimana kita menyikapi. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Vipasana nih Pak. Jadi berhubungan dengan 5R dengan fasilitas tadi, bagi perusahaan yang baru akan menerapkan budaya 5R, apakah kiat-kiat step awal yang harus dilakukan agar penerapan berjalan kontinu Pak? Intinya seperti itu. Untuk 5R. 5R. Ya. Tentunya kalau kita mau melakukan satu
penerapan 5R ya tentu ada dukungan dari manajemen. Ya. Karena 5R juga kita terapkan dengan biaya. Ini adalah suatu konsekuensi. Ini dukungan manajemen dan juga semua anggota organisasi yang ada di situ tentunya akan lebih taat dan memberikan satu penegasan itu adalah pengertian 5R itu apa sih? Ya kan? Jangan sampai hanya sekedar 5R itu hanya hafalan, gitu. Tetapi tidak tahu filosofinya untuk apa. Ya, tujuan kita menerapkan 5R tentunya adalah untuk mendukung sasaran perusahaan, yaitu dengan nilai tambah. Ya. Di samping itu, kegiatan 5R itu juga kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita nggak usah pesimis, tetapi kita lakukan hal-hal yang positif. Sehingga harapannya kalau nanti musibah ini itu istilahnya apa ya, sudah selesai, kita sudah bisa lari kencang mengejar target. Artinya musibah akan menjadi berkah kalau kita itu tetap berusaha optimis. Oke. Betul Pak, baik, thank you Pak Samrat. Ini ada pertanyaan lagi Pak, ini kita punya sekitar 2 pertanyaan lagi yang nanti kita ajukan untuk di sesi pertama ini. Dari Bapak Sigit Yuwono Pak, itu sesuai edaran Gubernur DIY untuk Yogyakarta belum pelaksanaan PSBB bulan Juli ini, tapi dari tema penerapan new normal dan pelonggaran PSBB seolah-olah Yogyakarta sudah laksana PSBB. Mohon penjelasannya 2 pertanyaan tersebut. Jadi intinya kalau edaran Gubernur DIY kan untuk Yogyakarta belum melaksanakan PSBB, Pak. Tapi kalau dari tema penerapan new normal itu, kita sudah pelonggaran PSBB. Sebenarnya kan memang ini topik yang kita bicarakan webinar ini kan, Pak, untuk lebih kepada seluruh Indonesia, Pak, gitu. Baik itu new normal atau tidak. Nanti mungkin monggo dari Bapak bagaimana tanggapannya ini untuk kenapa tema penerapan new normal dan pelonggaran aturan PSBB seolah-olah Yogyakarta sudah terlaksana PSBB. Mohon penjelasannya, gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Ini juga sohib saya ini. Betul. Pak Sigit. Halo Pak Sigit. Menguasai. Ya. Ya kan? Ini juga di sampingnya masih ada Pak Gubernur ini. Tentunya kalau kita mencari bahwa DIY ini kan sudah melakukan satu PSBB ya, tapi dengan kondisi new normal ini, ya, saya dengarnya adalah new normal. Ya. Tentunya kita harus kembali ke individu masing-masing ya. Kita wajib taat, artinya sesuai aturan pemerintah, bahwa kondisi ini jangan sampai kita buka kesempatan tapi setiap manusia itu ada moral hazard. Diberi kesempatan sedikit aja itu sudah melakukan kegiatan yang tanpa aturan. Ini akan berakibat pada kita semua. Ya. Jadi kita taat pada aturan itu sangat penting. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi manusia biasanya kalau ini kan 3 bulan sudah dilakukan istilahnya di rumah saja. Begitu ada aturan sedikit sudah lari. Kemarin di DIY juga istilahnya malu penuh. Ini kan berbahaya, padahal di situ kita harus wajib jaga jarak. Ya. Ini diperlukan orang-orang itu punya pemikiran yang maksud kesadaran diri untuk menjaga kesehatan masing-masing, yaitu dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah ini yang sangat sederhana. Ini yang harus kita taati dari pada individu masing-masing. Itu Pak Sigit. Nanti kalau memang kurang paham atau kurang mantap, kita ke rumah aja. Siap. Tapi harus pakai masker. Oke, teman-teman, terima kasih. Sesi persatu sudah selesai. Mohon maaf, banyak sekali pertanyaan Pak yang nanti kita rekap. Ini kebetulan pertanyaan-pertanyaannya nanti ini saya save chat Pak, gitu. Nanti bisa di via email. Nah, sekarang kita masuk sesi 2 untuk sekitar
kita punya 2 penanya, Pak. Nanti monggo teman-teman yang mau raise hand, admin bisa tolong sambil lihat teman-teman admin yang raise hand untuk interaktif langsung dengan Pak Samrat, biar nanti saya unmute di sini, teman-teman yang mau bertanya langsung terkait manajemen resiko dan 5R, agar nanti saya buka suaranya biar bisa bertanya langsung dengan Pak Samrat, Pak. Ini kita masih menunggu dua slot per penanya, Pak, untuk manajemen resiko. Gitu. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya untuk sesi 2 ini? Apakah ada yang mau interaksi langsung? Silakan raise hand. Untuk raise hand itu fiturnya kalau di HP ada di sebelah kanan bawah. Di sebelah kanan bawah untuk HP. Oh ya, baik dari Ibu Widya. Ibu Widya, saya izinkan Ibu Widya, silahkan itunya sudah bisa bicara, Bu? Dengar nggak, Pak? Ya, ya sudah dengar. Iya. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Samrat. Ya. Selamat siang. Jadi Pak, saat ini kan kita sedang menghadapi kondisi yang tidak biasa. Salah satunya adalah kalau kami di perguruan tinggi begitu banyak sekarang yang seharusnya mahasiswa itu sedang melaksanakan kerja praktik ataupun tugas akhir yang memerlukan penelitian secara langsung di industri jadi terhambat begitu. Dan setahu saya untuk saat ini memang seluruhnya gitu ya belum menerima untuk kegiatan tersebut. Apakah nantinya dengan new norma ini kita akan segera dapat melaksanakan kegiatan kerja praktek maupun penelitian tugas akhir di industri gitu? Apakah itu memungkinkan kita lakukan karena ini juga berhubungan dengan masa studi mahasiswa kan Pak, gitu. Jadi mohon pencerahannya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widya. Ini barangkali juga bisa bermanfaat ya. Karena kebetulan Saya sendiri di tempat kerja sebagai liaison officer yang menentukan dengan protokoler terutama untuk kerjasama para perguruan tinggi, terutama juga untuk kegiatan PKN, kegiatan magang. Ini memang kemarin saya baru mengeluarkan satu pengumuman ke seluruh perguruan tinggi yang sudah ada MOU-nya. Kita membatasi sampai akhir tahun. Ini kalau kita secara offline. Tapi saya juga baru berpikir karena ini juga waktu ya, kasihan juga Mas juga kalau saya baru berdiskusi dengan teman-teman kami, kalau bisa nggak lewat kalau praktek nanti di film ya di shooting terus baru kita lakukan. Ini yang coba kita baru berpikir ke sana. Jadi kalau offline datang satu memang ya satu risikonya yang kita belum tahu apakah itu yang para peserta atau mahasiswa OTG apa ini. Nah ini yang kita sudah melakukan satu protokol yang ketat secara internal, tetapi kalau kita membuka diri ini kan memang belum siap. Jadi saya batasi sampai akhir tahun itu ya. Tapi kita baru berpikir gimana caranya supaya ini ada jalan keluarnya, apakah bisa lewat ini kita sortir, kita bilang kita diskusi apakahnya, tapi ini juga agak susah juga. Itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Resikonya memang agak krusial karena ini kondisi seperti ini. Kita melakukan protokoler internal juga sangat berat juga karena karyawan juga banyak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Samrat untuk jawabannya. Dari Ibu Widya sendiri, bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup menjawab?
Cukup Pak, itu sebenarnya memang pertanyaan mungkin dari semua perguruan tinggi ya untuk saat ini. Oh ya, baik Ibu. Ya, baik. Untuk teman-teman lain, kalau Ibu Widya sudah selesai seperti itu. Untuk teman-teman lain, apakah ada masih yang mau interaktif dengan Pak Samrat? Kita masih punya waktu 3-5 menit lagi untuk interaktif. Di sini juga sudah hadir Bapak Sigit dan teman-teman dari dosen-dosen UMY, ya, teman-teman dari UT, dari Poltekkes, juga teman-teman dari UTY juga ada di sini. Terima kasih untuk hadir. Jika tidak ada yang raise hand, saya ada mungkin kasih satu pertanyaan lagi dari yang chatting. Apakah ada yang mau raise hand dulu sebelumnya? Iya, kayaknya nggak ada. Pak, ini ada satu pertanyaan Pak dari chattingan Pak Samrat. Jadi dari Ibu Amabel. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya apakah untuk mendapatkan sertifikat K3 diperlukan pengetahuan tentang keamanan menggunakan alat-alat berat seperti misalnya crane? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan lanjutannya adalah tadi kalau yang SMK sudah terjawab juga ya, soalnya dari pertanyaan Bu Widya juga untuk SMK dari tadi. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Dalam pembuatan RAB, apakah faktor resiko atau biaya manajemen resiko dapat dimasukkan sebagai harga satuan? Bagaimana pengalaman Bapak menghadapi kemungkinan adanya biaya akibat resiko sehubungan dengan K3? Gitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa saya jawab sedikit bahwa untuk masalah manajemen risiko, masalah biaya itu juga harus masuk di dalam rencana anggaran. Baik. Ya. Kalau tidak dilakukan di dalam rencana anggaran, nanti yang namanya risiko itu kan datanya tidak terduga. Ya. Kejadian itu tidak juga seperti pandemi ini, siapa yang tahu bahwa terjadi semasif ini sampai merusak tatanan kehidupan kita, baik secara sosial, budaya, agama. Ini cuma walaupun biaya itu tidak pas, tetapi sudah ada satu rencana anggaran untuk mengantisipasi itu. Dan tentunya dengan mendapat satu estimasi di dalam melakukan manajemen risiko apa yang akan terjadi setiap kita yang kita lakukan, tentunya itu ada konsekuensinya. Ini harus ada anggaran harus dimasukkan. Kalau tidak, nanti anggarannya susah ya. Nanti perusahaan sendiri akan bingung. Gitu Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Samrat untuk jawabannya. Terima kasih untuk penyampaian materi. Saat ini kita sudah selesai di sesi pertama, pemateri pertama ya. Kita juga sudah selesai. Untuk Q&A gitu. Kita akan masuk ke materi kedua, tapi sebelumnya teman-teman apakah sampai di sini untuk materi 5R dan manajemen resiko? Apakah sudah clear atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ini nanti pertanyaan-pertanyaan banyak sekali ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian peserta yang nanti saya lihat ada beberapa pertanyaan yang bisa terjawab melalui presentasi dari Dr. Tandean yang sebentar lagi akan kita ikuti gitu. Kemudian beberapa pertanyaan soal PKL, SMK itu sudah terjawab dari pertanyaan Bu Widya ya Pak ya. Kemudian ada juga soal di tatanan hidup baru untuk kelas di SMK Pak, bagaimana nanti untuk cara duduk dan kelas yang aman juga nanti akan dibahas oleh Dr. Tandean. Ini kita sudah mau masuk ke pemateri 2. Tapi sebelum kita masuk, kita mau untuk yel-yel dulu. Masih ada nggak yang ingat yel-yel kita? Harus. Itu wajib sosialisasikan. Ya. Yuk, sama-sama kita yaitu pekerja datang bugar, kerja segar, ora ambiar,
pulang Pulang berbinar. berbinar. Gitu. Jadi tidak hanya Didi Kempot yang ambiar, ya, almarhum sudah tindak gitu, tapi juga di dalam yel-yel yang dikasih oleh Pak Amin tadi adalah kita ora ambiar. Jangan sampai ambiar semuanya gitu ya. Gitu. Pulang berbinar. Pulang berbinar. Jangan kita pulang bawa oleh-oleh. Ini saya curi sedikit dari tagline-nya Dr. Tandean, pulang jangan bawa oleh-oleh virus gitu, karena bawalah sesuatu yang baik, jeko atau apa gitu ya. Jangan sampai nanti malah membawa penyakit, oleh-olehnya virus, kasihan keluarga. Jadi kita perlu juga hati-hati, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, karena itulah mindset ketiga. Itulah kenapa kita belajar manajemen resiko. Kita ada preventif, kita ada pencegahan, ada mitigasi. Jadi tidak seolah-olah, tidak seharusnya kita sifatnya yang kuratif, yang hanya mengobati, tetapi kita harus ada punya tindakan preventif, yaitu sense of crisis. Jadi jauh sebelum terjadi kita sudah harus punya sense of crisis. Ya, ini ada beberapa teman yang kayaknya susah untuk login. Saya bantu sebentar ya, sembari Dr. Tandean. Apakah ready, dokter, dengan materinya?